Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setiap orang yang sudah berusia 17 tahun pasti memiliki kartu tanda penduduk atau biasa disingkat KTP. Apakah kalian tahu siapa saja yang tergolong ke dalam penduduk itu? Apa bedanya dengan warga negara? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas masih dalam pembahasan materi bab 2, yaitu mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya kita akan membahas materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama membedakan penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua, membedakan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Yang ketiga, mengidentifikasi asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Dan yang keempat, mengidentifikasi syarat menjadi warga negara Indonesia dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Penduduk dan warga negara Indonesia. Siapa penduduk itu? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Bagaimana dengan istilah bukan penduduk? Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Bagaimana dengan warga negara? Siapa warga negara itu? Seseorang dapat disebut sebagai warga negara dan bukan warga negara berdasarkan hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan negara tersebut. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut sebagai orang asing atau warga negara asing. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Tentu tidak. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Banyak warga negara asing yang menjadi penduduk di Indonesia. Biasanya mereka berasal dari korps diplomatik atau duta besar negara lain, pelajar atau mahasiswa negara lain, orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Biasanya mereka menetap cukup lama di Indonesia. Bagaimana dengan orang asing yang sedang melancong atau berlibur ke Indonesia? Apakah mereka disebut sebagai penduduk juga?
Biasanya orang asing yang melancong atau berlibur ke Indonesia hanya dalam jangka waktu tertentu, paling lama 1 bulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, orang asing yang melancong atau berlibur ke Indonesia disebut sebagai bukan penduduk. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di Indonesia dikenal dengan KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke dalam asas-asas kewarganegaraan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu aturan yang mengatur mengenai kewarganegaraan Indonesia, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Silakan kalian pause video ini dan capture poin-poin yang terdapat di layar kalian. Apabila tidak memenuhi kriteria di atas, maka dapat dipastikan orang tersebut adalah WNA atau warga negara asing. Kita masuk ke dalam asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah asas ius soli, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ius soli, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid, yaitu seseorang yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, ada seorang anak bernama Nick, dia lahir di Jepang, yang menganut ius sanguinis atau yang berdasarkan keturunan. Sedangkan orang tua Nick berkewarganegaraan Amerika yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Bagaimana status kewarganegaraan dari Nick? Nick tidak memiliki status kewarganegaraan atau apatrid karena tidak diakui oleh Amerika, karena Nick lahir bukan di Amerika, dan tidak diakui juga oleh Jepang karena Nick bukan keturunan Jepang. Berikutnya yaitu bipatrid, di mana seseorang yang memperoleh dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Contohnya, Misaki lahir di Amerika yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran.
Orang tua Misaki berkewarganegaraan Jepang. Ia menganut ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Bagaimana status kewarganegaraan Misaki? Misaki berstatus kewarganegaraan ganda atau bipartit karena diakui oleh Amerika, di mana lahir di Amerika, dan diakui oleh Jepang karena Misaki keturunan Jepang. Lantas, asas apa yang digunakan Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan? Ada 4 asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau keturunan, di mana asas ini menjelaskan bahwa asal orang tuanya warga negara Indonesia, maka sang anak juga mendapat kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya yaitu asas ius soli terbatas, di mana asas ini berlaku bagi anak-anak yang sesuai ketentuan undang-undang. Misal ada seorang anak yang ditemukan di wilayah Indonesia dan tidak diketahui orang tuanya berkewarganegaraan apa, maka anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Asas berikutnya yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia tidak menerima orang dengan berkewarganegaraan ganda atau melarang warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Asas berikutnya yaitu asas ganda terbatas, di mana asas ini berlaku hanya untuk anak-anak yang salah satu orang tuanya berkewarganegaraan asing. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Waktunya paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Berikutnya yaitu syarat menjadi warga negara Indonesia dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Perlu diketahui bahwa seseorang yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, penduduk asli negara Indonesia juga secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Apabila ada orang dari bangsa asing yang ingin menjadi warga Indonesia, maka harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan tersebut dinamakan pewarganegaraan atau naturalisasi. Terdapat 2 macam proses naturalisasi, yaitu yang pertama naturalisasi biasa, di mana naturalisasi ini adalah pemohon meminta langsung untuk menjadi warga negara Indonesia. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain usianya harus 18 tahun atau sudah menikah, tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, bisa berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dipidana, tidak berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Berikutnya yaitu proses naturalisasi istimewa, di mana naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI. Contohnya beberapa pemain sepak bola berkewarganegaraan asing yang diberikan naturalisasi istimewa untuk menjadi warga negara Indonesia. Berikutnya yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, di mana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Hal ini pun berlaku bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, di mana jika orang tersebut memilih untuk menjadi warga negara lain, maka kewarganegaraan Indonesianya akan hilang.
Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Kewarganegaraan tidak bersifat memaksa. Jika ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda dan tidak menolak salah satu kewarganegaraannya itu, atau dengan kata lain tetap mempertahankan statusnya sebagai kewarganegaraan ganda, padahal orang tersebut dapat menolaknya, maka hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda. Yang ketiga, turut serta dalam pemilihan ketatanegaraan negara asing. Yang keempat, mengatakan sumpah atau janji setia kepada negara lain. Yang kelima, mempunyai paspor negara lain atau dokumen seperti paspor. Yang keenam, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Dan yang ketujuh, bertempat tinggal di luar Indonesia dalam jangka waktu lama, lebih dari 5 tahun di luar dinas negara. Jika sudah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, maka dapat memperoleh kembali status tersebut dengan proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Aturan lengkapnya bisa dicek dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Itu tadi materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Coba analisis, terdapat seorang anak berkewarganegaraan ganda, di mana dirinya mendapatkan kewarganegaraan Jerman karena lahir di Jerman dan kewarganegaraan Indonesia karena sang ibu dari Indonesia. Tetapi saat usia 20 tahun, dia memilih untuk menjadi warga negara Jerman. Alasan utama memilih kewarganegaraan Jerman untuk mempermudah mendapatkan visa saat berpergian ke luar negeri. Artinya anak tersebut juga kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Berdasarkan informasi di atas, apa penyebab anak tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesianya? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.